الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعهم بأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه الأعظم وسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة مسلم غير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا لطيفا لم تزل تطبنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل تطبنا والمسلمين. يا لطيفا لم تزل تطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تطبنا والمسلمين. يا لطيفا لم تزل تطبنا فيما نزل لطيفا لم تزل بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kajian kita dalam kitab Nurul Yaqin sampai pada hijrah al-Habasyah ula. Hijrah itu artinya berpindah tempat dari negeri yang kafir kepada negeri Islam. Dan tujuan daripada hijrah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan. Dan hijrah yang sekarang ini digunakan hijrah ya lah. Maka digunakan itu ada tiga jenis. Yang pertama hijrah itu berpindah tempat saja dari negeri peperangan ke negeri yang damai, dari negeri miskin menjadi negeri yang sejahtera. Hijrahnya orang Afghanistan ke Australia bukan hijrah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka itu bukan hijrah. Itu maknanya kabur dari kampung halaman. Mencari apa? Kehidupan yang nyaman, mencari nyaman saja. Ada hendak berjuang. Sama orang Syria yang ke Jerman bukan. Jadi kalau orang Islam pergi ke negara-negara barat itu bukan hijrah. Justru itu haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena membawa agama kita ini dalam kebinasaan, kebahayaan. Karena bila anak-anak kita hidup di lingkungan Kristen, dia akan hidup seperti orang Kristen. Kebalikannya, orang Kristen yang hidup di lingkungan orang Islam, banyak kalau orang Kristen, alhamdulillah, astagfirullah, itu terbawa budaya apa? Budaya orang Islam. Nah, jadi kita orang Islam kalau hijrah ke negara orang kafir bahaya. Kayak apa Ustaz kalau orang kuliah ke luar negeri ke Belanda, Prancis, ke Amerika, apa hukumnya? Jawabannya itu sekolah belajar. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tapi harus hati-hati. Kita bertakwa non
Profesor Dr. Mujibur Rahman, Ustaz, ada orang-orang yang nanti kuliah di luar negeri alasannya agama Islam nanti akan tertinggal. Kayak Bapak di sana kita nak sholat dan sebagainya. Sini kan justru negara demokrasi kadang mempermasalahkan, kadang mengurusi sekuler, agama negara sekuler itu kadang mengurusi orang beragama, karena beragama itu urusan pribadi. Ya, nak sembahyang ada yang mengatur. Nak sembahyang di taman dia di mana, mau main pengajaran yang sembahyang ada mengatur orang. Paling polisi datang menjaga, mengawal supaya jangan kecelakaan saja. Nah, jadi kalau kita kuliah ke luar negeri, mana tahu buatnya ada rezekinya. Beasiswa S2 misalnya kemana, Sweden kemana. Dan dia jangan khawatir untuk ilmu itu kemana aja. Nah, boleh. Saya berkali-kali nyatakan kepada kalian ada guru itu 3 macam. Guru alim itu mengajari kita ilmu. Biar orang Yahudi guru kita nih, profesor doktornya orang Yahudi Pak, tapi paham mana syariat boleh. Belajar boleh, tapi jangan terpengaruh dengan dia. Bila dia terpengaruh dengan dia, dengan akhlaknya dia, itu namanya guru murabbi. Kamu jadi orang Islam. Orang Islam itu banyak kekurangannya itu. Tujuan orang Islam banyak kekurangannya, tapi bukan agama Islam. Ya buat kita gampang. Ya, bukan Islamnya jelek, tapi orangnya yang jelek. Waktu di Indonesia itu banyak perampok, koruptor. Jawabannya juga di beragama Islam. Jawabannya di Filipina terus jauh-jauh itu. Di Filipina banyak juga koruptor, banyak juga perampok. Agama apa? Islam kan? Kristen. Nah, jadi bukan agama yang mengakibatkan orang itu jahat. Yang orang itu jahat karena perilakunya sendiri. Justru agama lah yang menjaga dia. Jadi hijrah yang pertamanya hukumnya haram. Kalau hijrah hanya mencari nyamannya aja, pada tahu masalah agama penting hidup sejahtera, nah itu nauzubillah dari haram. Nah yang kedua hijrah, tipe kedua hijrah umpat-umpatan. Karena kawan berbondong, super gar bondong betul bondong, hijrah berbondong, hijrah berjilbab. Itu karena lingkungan aja. Empat apa aja orang? Empat angin, kemana angin empat situ. Jadi Nabi SAW menyuruh kita ada boleh tipe kedua ini. Ya Nabi la takunu imma ana ma'an nas in ahsan nas ahsantu wa in asaw asatu. Aku dengan orang aja, bila orang baik-baik aku baik-baik. Kalau orang jahat ikut jahat. Walakin waqtinu anfusakum. Tapi ya Nabi tegakkan pendirian kalian, kuatkan pendirian kalian. In ahsanan nas ahsin. Kalau orang melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Wa in asa'u, jika mereka melakukan keburukan, fatajannaba isa'atahu, maka jauhilah menyakiti mereka. Oh, maki-maki semua, main game, ada bahasa sambatan, umpat bisa bahasa sambat, iya udah. Itu artinya apa? Ada punya pendirian. Makanya di pondok-pondok pesantren itu tuh harus ada olahraga. Di olahraga tuh kelihatan akhlak sebenarnya. Ada yang culas, gawangnya batu aja mantap ya, gawangnya. Karena ada yang menggeser batunya balos. Atau masuk gol pada ya, di atas batu aja. Itu kadang-kadang. Jadi bermain itu tuh ketahuan itu akhlak. Makanya ulama-ulama bahari, ulama murabbi, ulama mendidik itu akan bermain itu perhatikan sedikit. Bila ada anak-anak bilang, aku buat siapa? Oh itu kata pemimpin. Tapi kalau siapa yang buat aku bikin tim. Siapa yang buat aku? Oh ini calon pemimpin. Jadi kita kalau boleh kedua nih umpet-umpetan. Lagi musim apa? Musim cadar berataan. Sampai yang bocah untuk bayi cadar, bayi dicadari kasihan ya kalau hilang. Asma ujungnya.
Apa hubungannya cadar dengan anak bayi? Cadar itu kalau babinya itu orang bungas benar. Jadi kalau saking bungasnya, bila orang mencari, itu tehang. Jangan lah ya. Dan wajib bercadar. Wajib bercadar. Tapi kalau orang pas-pasan aja, sedang-sedang aja, manis lah. Ya, kalau ada orang mencari, istilah yang bungas. Kalau sekedar lewatnya berapa? Nah itu sunnah. Kalau betul cadar silahkan. Kalau cadar berapa? Nah, jadi kalau wajib bercadar, ada niatnya menjauhi fitnah. Apa maksudnya fitnah? Fitnah di sini lain yang bawa perkara baik lain. Kita orang Banjar ini namanya fitnah. Itu sebenarnya perkara baik. Fitnah itu artinya mengakibatkan orang lain itu termimpi-mimpi, kasihan, terbayang-bayang. Di buku ada si dia, di kamar ada si dia, kasihan kebayang. Anak begini apa jadinya? Anak mau kepada malamar ada ini ada si duit, kasihan si dia. Nah bagus bercadar. Kalau ada apa-apa bercadar kan? Kalau bercadar silakan, tidak ada masalah. Jadi jangan lupa bercadar itu ada ilmunya. Dan bila dia bercadar, maka wajib hukumnya kada boleh merasa lebih baik dari orang lain. Berjilbab baik-baik, ada boleh. Kalau mau beri nasihat. Kerudung itu jangan banyak kepala aja, apalagi yang setengah kepala banyak kerudung model. Ada lagi yang kerudungnya, masya Allah, kayak penuh unta di atas, helm orang banyak di atas. Itu mak-mak biasanya bingung orang kita. Rambut kan apa? Antara sekalinya, antara isinya busa. Astagfirullahaladzim. Jangan anak tahunya itu begini seorang jawab. Apa tuh jangan tingginya kepala? Oh ini saja busa. Jadi tinggi, yang mau pulang itu tinggi banget. Nah, tapi masalahnya anak berjalan harus berhelm. Mana anak helm? Paksa helm anak bergantung. Nah, talinya pulang ada sampai, tambahi tali rapia. Nah itu keadaan kita. Jadi kita tidak boleh itu nomor 2 nih. Nah tipe ketiga yang kita cari. Hijrah itu yang pertama lillahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah kenapa? Karena kita menjaga iman kita, jaga agama kita. Itu hijrah. Ya, kalau pian di kos yang biasa banyak badan enggak? Macam-macam kawan-kawan. Mari lah. Kok pernah dijasakan kawan mahasiswa? Yang saya tahu ingin melihat. Sampai curang berzina di kamar, kawan yang mukanya rame nonton TV, nonton bola, ada yang main gaple, ada yang rokok dan main game. Berzina di kamar, habis di kamar berzina keluar, lelakinya tapihan aja, handuk aja, bebiniannya berselimut, bertampai orang kawan bahwa soalnya hanya untuk menggawi. Itu tuh orang-orang yang kayak itu tujuan kita. Ya Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Seluruh umatku yang baik, yang terbaik, semua selamat asal Nabi Muhammad. Kecuali siapa? Mujahirun, yang menunjukkan kemaksiatan. Maksudnya disengaja ditambahkan. Padahal jangan berzina di kamar, kan ada tamu orang, nggak selesai mandi kamar kan, pakaian biasa, orang ada tamu juga. Lebih afdal daripada yang tadi apa? Sudah maksiat, berkisah pulang. Bermaksiat berkisah bertampai pulang, itu nauzubillah dzalika. Ya Nabi ada maaflah, ada diselamatkan, ada dimaafkan, ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati hati. Nauzubillah dzalika. Nah, jadi kalau dia merasa di kos-kosan kayak gini pada tanah, ya alhamdulillah ada asrama. Asramanya tahfiz lagi, yang putra-putra, yang putri-putri. Karena dia ibu kos, yang ibu kos itu bagus juga, ada ibu kos ke sini menaguri beri nasihat, ya Allah. Kalau lagi yang tidak boleh pelang dan begini, bagus. Nah, jadi karena kita
namanya hijrah. Tapi perlu apa? Niatkan. Perlu kau Ustaz, ulun kuliah di universitas yang umum, bergaul laki beginian dan sebagainya, ulun pindah, nggak harus. Tidak harus, kecuali kamu terganggu. Maka terganggunya kamu itu kenapa? Terganggunya agamanya misalnya. Ulun ini syahwat tinggi bisa saja. Awalnya yang hubungannya itu dulu berkata yang beginian nggak apa-apa. Mati rasa. Beginiannya orang menggawel. Nah kan teman-teman kita itu beginiannya orang menggawel, kan supan katanya. Tapi kita ini termasuk orang yang sensitif. Bila digawel beginian merejut. Jangan merejut kita aja. Ini voltasenya tinggi benar. Hijrah yang sudah mengkara awal juga. Nah, jadi hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari sesuatu tempat maksiat kepada yang taat kepada Allah. Suatu tempat kita beribadah kepada Allah kadangkala, khususnya orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi orang kafir Quraisy setelah mereka berupaya segala upaya, negosiasi, tawar-menawar dan sebagainya, gagal, maka mereka berpindah kepada apa? Penekanan fisik. Jadi hampir sahabat Nabi itu semua disiksa, seperti Khabbab bin Yasir, Ammar bin Yasir, abahnya, mamanya Sumayyah, si Ammar, abahnya Yasir, mamanya Sumayyah disiksa, Bilal bin Rabah disiksa, Khabbab bin disiksa, ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi disiksa radhiyallahu anhum warḍahum. Lalu Nabi mengizinkan mereka berhijrah. Kemana ya Rasulullah? Kami tulakan, pergilah ke Habasyah. Habasyah sekarang disebut Ethiopia. Kenapa Nabi menyuruh ke Habasyah? Karena di sana ada raja yang adil. Ini inspirasi bagi kita. Kalau kita hidup di negeri yang zalim, yang merajalela kezalimannya, ya boleh kita pindah hijrah, tapi sementara. Kemana? Ke negara-negara yang demokrasi, yang adil. Jadi orang sembahyang mana aja nggak ditegur, silakan. Bukan yagur, bukan mana yang kalau kau beribadahi boleh hijrah. Hijrah ke negara tetangga, ke Turkistan Barat. Karena mereka tidak bisa mengambil hak mereka di sana. Apalagi yang bukan Burma apa? Rohingya. Boleh pindah ke Bangladesh. Tapi ada tapinya. Situasi kondisinya kadang mudah. Inilah yang terjadi dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka berhijrah ke Habasyah. Jadi kalau kita melihat dari peta dari Makkah itu ke selatan dulu Jeddah nggak ada. Jadi dulu ke selatan namanya Syuaibah. Sampai ini ada di sekarang pelabuhannya untuk pabrik penyulingan air laut, jadi air tawar. Syuaibah itu jauh dari Jeddah ke selatan. Nah di sana zaman Nabi ada pelabuhan. Jadi ada 80 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di antaranya anak menantu beliau, Ruqayyah dengan suaminya. Dengan suaminya pergi ke Habasyah. Jadi ketika mereka keluar diam-diam, dia tidak berisiko. Karena apa? Keamanan mereka terancam. Nah, lalu ketika mereka bisa keluar, ketahuan oleh orang kafir Quraisy tertangkap. Itu namanya hijrah Habasyah yang pertama. Coba kita baca. Hijrah al-Habasyah al-ula. فعند ذلك تجهز ناس من خروج من ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم كما أشار عليه السلام. Dan tatkala orang kafir Quraisy tadi gencar menyakiti sahabat-sahabat Nabi, maka mereka bersiap-siap. Ada sebagian orang bersiap-siap untuk keluar dari kota Mekah, dari negeri mereka, membawa dan harta-harta mereka. Untuk apa? Menyelamatkan agama mereka. Firaran bidini, kabur untuk
dengan agama mereka. Jadi orang hijrah di zaman Nabi karena apa? Karena agamanya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wa hadhihi hiya awwal hijratin min Makkah. Dan inilah hijrah pertama kali dari Makkah. Wa iddatu ashabiha 10 rijal wa 5 niswah. Dan jumlahnya 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Wa hum Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah binti Muhammad SAW. Jadi si Utsman bin Affan Nabi ini Ruqayyah. Kemudian Abu Salamah dan istrinya Ummi Salamah. Wa akhuhu li ummihi dan saudara beliau seibu Abu Sabrah bin Abi Ruhum. Wa zawjuhu Ummu Kalsum dan bini Abu Sabrah yaitu Ummi Kalsum. Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan istrinya apa? Sahlah binti Suhail. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ibu jangan, Utsman bin Mad'un, Mus'ab bin Umair, Sahl bin Bayda, Zubair bin Awwam, wa julluhum min Quraisy, semuanya mereka dari Quraisy. Wa kana 'alaihim fi ma rawa Ibnu Hisham. Dan di antara mereka itu sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini kitab rujukan dalam sejarah, namanya As-Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Enggak tahu sudah diterjemahkan atau adalah, tapi ini bila kalian mengkaji sejarah, kitab sejarah Nabi ini yang paling utama Sirah Ibnu Hisham yang masih dicetak sampai sekarang. Nah, jadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwa Utsman bin Maz'un fasahu ala barakatillah. Kemudian mereka berjalan dengan berkat Allah. Walamman tahu ilal bahar, mereka sampai ke laut. Istajaru, laut maksudnya sampai ke pelabuhan. Istajaru safinatan, lalu mereka menyewa kapal. Awsalathum ila maqsadihim, lalu mereka sampai kepada Ethiopia atau Habasyah. Fa aqamu aminina min adza yalhaq bihim min al-musyrikin wa lam yabqa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu illa al-qalil. Nah, lalu mereka sampai ke Habasyah, mereka selamat, tidak ada lagi orang-orang Quraisy yang menyakiti mereka. Nah, Nabi SAW tinggal bersama sedikit daripada sahabat-sahabat beliau. Jadi namanya hijrah Habasyah pertama. Kemudian Islam Umar. Wa fi dzalikal waqt aslama Asy-Syahm al-Humam Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurashi. Jadi di saat sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ada 15 orang ini, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Bagaimana Islamnya? Pada maka na'alaihi min karahiyatil muslimin wa syiddati adab. Sayyidina Umar ini dahulunya benci banget dengan orang Islam. Bahkan dia menganiaya orang-orang Islam. Waqalat Laila. Nah, ini riwayat Laila bercerita, ihdan muhajirat li ardil Habasyah ma'a zawjiha. Salah satu wanita yang berhijrah ke negeri Habasyah dengan suaminya. Kana Umar bin Khattab min ashaddin nasi 'alaina fi islamina. Falamma rakibtu ba'iri uridu an atawajjaha ila ardil Habasyah. Idza ana bih faqala ila ayna ya ummi Abdillah? Faqultu qad adaytumuna fi dinina nadhhabu fi ardillah haitsu la nu'dha. Jadi kata Laila, ketika aku naik untaku, aku hendak pergi ke Habasyah, tiba-tiba bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, kemana wahai ibunya Abdillah? Maka beliau menjawab, kalian telah menganiaya kami dalam agama kami. Kami akan pergi ke tanah Allah yang tidak ada orang yang menyakiti kami. Faqala sahibakumullah. Ya, ini baik-baik jawaban deh. Malah mendoakan semoga Allah menemani kalian. Falamma jaa zawji Amir. Nah,
Nah, tatkala suamiku Amir datang, akhbartuhu bima ra'aitu min riqqati Umar. Jadi ketika suami beliau datang, beliau beritahu bahwa Umar ini kok baik-baik orangnya. Malah mendoakan semoga menemani kalian. Faqala tarhabina an yaslam wa la yaslamu hatta yuslimu jimar al-khitab. Jadi dia yang laki ini putus asa. Masa kamu jangan berharap dia masuk Islam? Demi Allah dia tidak akan masuk Islam sampai kayu-kayu itu terbakar menjadi apa? Menjadi bara yang ada di Islam juga. Nah, ini bahasa sasa. Kenapa? Wadzalika lamma kana yarahu min qaswatihi wa shiddatihi 'ala muslimin. Karena Umar ini jahat banget dengan orang Islam, kasarnya, kerasnya terhadap orang Islam. Walakin hasalat lahu barakah. Tetapi dia mendapatkan keberkahan. Dakwatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala qabila islamihi. Nabi SAW bersabda sebelum Islamnya, Allahumma a'azzal Islam bi Umar. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah Islam ini dengan Umar. Jadi berarti kada bujurlah kisah Nabi mendoakan dua Umar. Ini kan riwayatnya langsung Umar bin Khattab tadi. Wa kana islamuhu fi Daril Arqam. Dan Sayyidina Umar ini masuk Islam di Darul Arqam bin Abi Arqam. Sayang tempatnya ini kada ada lagi, saudara-saudari. Dahulu sampai sebelum perluasan, pintu babu di belakang sofa itu masih ada pintu namanya Darul Arqam bin Abi Arqam. Sekarang tidak ada lagi, dihilangkan. Terakhir kami berumrah 2018 tidak ada lagi. Jadi saya sampaikan kepada jemaah, Nabi ini Darul Arqam bin Abi Arqam ini rumah sahabat yang rumah Al-Hajrin Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, jadi kita rumah Quran itu terinspirasi di sini. Kenapa kita menyebut rumah Quran rumah tahfiz? Karena terinspirasi daripada Darul Arqam bin Abi Arqam. Karena Sayyidina Al-Arqam bin Abi Arqam ini mengundang Nabi SAW dan mengadakan majelis ta'lim di situ. Jadi bila ada apa yang dilakukan Nabi di situ, yang mengajian. Bila turun ayat Quran diwahyukan, dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, sahabat ada yang menulis wahyunya, ada yang menghafal daripada tulisan itu, ada juga yang hafal dengan sekali mendengar. Jadi menghafal Quran itu ada dua metode menulis dan metode apa? Mendengar. Alangkah bagusnya kalian belajar kedua-duanya. Ya. Jadi metode mendengar kalian dibacakan oleh ustaz, kalian baca, lalu kalau ada kekeliruan dibetulkan. Nah, setelah itu kalian hafal, setelah dihafal ditasmi' lagi kepada ustaznya. Nah, itu namanya metode apa? Metode mendengar. Sama. Dua-duanya katanya talaqi. Ya. Talaqi itu artinya bertatap muka, pertemuan. Nah, kayak ini pakai Zoom. Adakah yang menggunakan pakai Zoom kayak rasanya? Lain pakai Zoom langsung orang guru kita tetangga. Kenapa jadi kayak itu lain? Enak tahuan. Yang pertama pahala silaturahim. Makanya beda dengan Zoom. Pahala pian berjalan mulai, apalagi yang mulai rumah misalnya kalau ada gurunya mendatangi. Ya. Jadi yang kalau pian di atas, yang di lantai paling atas dan yang paling bawah, yang di hingga sini aja pahala yang di atas. Nah, bisa mungkin ke atas bertanya. Jadi dia bila mulai kamar tuh hendak mengaji,
pasti lah siap-siap. Nah, dapat lagi pahala. Yang perhatikan jam. Ini Ustaz jam berapa? Udah selesai. Dan siap-siap. Yang pakai minyak harum dia adalah hasil minyak harum. Harus ada. Nah, biar murah. Enggak penting mahal dan murahnya, yang penting itu harumnya. Minyak harum ulun ini setiap paling bagus. Kenapa? Makin lawas makin halus baunya. Kata masih coba hilang. Ada apa? Yang penting apa niatnya? Tiga sekali. Silaturahim, bersiap-siap, jalan, datangi guru, bersiap-siap dari menggunakan minyak harum. Bagus lagi kan sikat gigi. Untuk berbau itu kadang mesti dari gigi, bisa dari perut juga, bisa juga. Tapi kalau kita basuh gigi ya tak kurang lah, ya Allah daripada yang ada berbau. Khawatir kan Ustaznya hanyut. Yang keempat tatap muka. Jadi melihat muka guru tuh ibadah. Jangan cari dalilnya. Melihat muka Nabi jadi sahabat. Kadang melihat muka Nabi orang buta jadi sahabat. Nabi berkhutbah di hari Arafah, orang ujung dunia itu. Tapi mendengar Nabi bersabda atau hadir mendengar ada ceramah masjid dan lain-lain, tapi hadir untuk Nabi SAW, sahabat Nabi. Bisa kan? Nah, maka orang yang muballigh anin Nabi, orang yang menyampaikan dari Nabi SAW sama pahalanya. Dalilnya, nah. Jadi sahabat itu kalau coba lihatkan di kitab Mustalah Hadis. Siapa itu sahabat? Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, beriman kepadanya. Kita alhamdulillah beriman kepada Rasulullah, ya Pak. Tapi kita akan ketemu dengan Rasulullah. Ada hidup di zaman Nabi, tapi ada tetamu. Siapa? Uwais Al-Qarni. Jadi sahabat, ada sahabat. Karena dia ketemu. Tapi Nabi tahu. Malah berpesan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar karena ada orang datang dari Yaman, Haji, tolong minta doa dengan dia. Sayyidina Ali Syari'i juga. Nah, jadi sekarangnya bukan sahabat. Kenapa? Karena ada tetamu lawan Rasulullah. Rasulullah tahu. Kenapa dia tidak datang bertemu dengan Rasulullah? Karena ibunya sakit. Dia merawat ibunya. Itu dalam istilah mustalah hadis namanya mukhadram. Hidup di zaman Nabi tapi kada tertamu Nabi. Jadi status ini tabi'in, bukan sahabat. Tapi sahabat man laqiyan Nabi, barang siapa tetamu melihat wajahnya Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, itu disebut sahabat utama, kibar sahabat. Kemudian bertemu dengan Nabi tapi kada melihat sedih. Siapa? Abdullah bin Maktum, orang buta. Bertemu dengan Nabi tapi kada melihat wajah Nabi. Nah, yang ketiga tadi bertemu muka kada, tapi waktu Nabi khutbah Hajjatul Wada terakhir sempat bertemu hadir itu sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa. Nah, jadi kita ini jangan Nabi balighu anni walau ayat rubba muballighin aw amin salam. Ya Allah, jangan Nabi SAW sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Lalu jangan Nabi SAW naddarallahu ra'an, Allah memberikan cahaya yang berbinar-binar bagi seseorang sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a. Mendengar sabdaku dari Nabi SAW dari sahabat beliau, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Lalu orang lain jadi mendengar dari sahabat tabi'in terus lagi ke bawah. Nah, jadi kita yang belajar menuntut ilmu hadis, lalu kita sampaikan ke lain, kita ini namanya muballigh, menyampaikan. Muballigh. Jadi muballigh itu harus bisa berceramah. Asal dia bacaan hadis, dua hadis, dikatakan sahabat, kawan-kawan sudah dia muballigh. Jadi itu sisi apa? Sisi yang menyampaikan. Sisi yang mendapatkan, yang mendengar. Sisi yang mendengar jar Nabi rubba
muballighin aw 'amin sami'. Kadang-kala orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar. Lebih paham. Nah, maka disinilah keistimewaan kita sebagai murid kalau kita mendalami. Kalau kita mendalami ilmu hadis, kita mencoba memahaminya. Dan jangan sampai kita terbawa propaganda orang, dibunguli orang nggak bahasa kita. Adalah yang dapat WA tentang surah At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ternyata menggeser tanggal 1 Muharram ada dalam Al-Quran. Nah, dia percaya nggak? Jangan percaya. Kalau dia percaya berarti dia nggak membaca tafsir. Baca tafsir innaman nasi'u ziyadatun fil kufri itu apa hubungannya lawan menggeser sehari tanggal 1 Muharram? Nggak ada hubungannya. An-nasi'ah itu apa tafsirnya? Menggeser bulan, pada menggeser hari, Bang. Ini belum perang loh. Kehendakan perang, Bang, kafir Quraisy nih. Kehendakan perang. Sudah jangan Muharram kita sabar dah. Itu kita perang. Nah itu. Pas bulan Rajab, alang-alang perang, wah kayaknya dulu Rajab kita undur gitu. Nah itu, jadi bisa dipercepat, bisa diundur. Tujuannya apa? Tujuannya melanggar larangan Allah, bukan tujuannya hari jepit. Tujuannya apa? Melanggar hukum Allah, karena Allah melarang perang di bulan yang haram. Digeser supaya ada haram. Itu sudah bisa jawab, sudah bisa memahami. Jadi hati-hati jangan dibodohi orang. Kenapa? Karena kita kan belajar. Wah, sampai aku membaca WA pertama, Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang mendalam. Ada jawab gitu. Jadi kita ini makin tahu lah, makin geleng kepala kita membaca WA. Jadi balik lagi dalam Arqam Ibn Abi Arqam. Mudah-mudahan kita bila di kampung masing-masing membagianlah rumah bian itu tuh senantiasa diisi dengan Al-Quran. Bian mengaji, bini bian mengaji, anak bian mengaji, kakak bian mengaji, mama bian mengaji. Maka itu barakah di rumah kita. Ustazah Ihsan ditanya, Ustazah, Pak anaknya itu berapa hafal Quran? Dan luar biasa anak Sidinto. Kami pernah jadi Ustaz Taufik jadi juri tahfiz, musabaqah tahfiz 5 juz bagi anak ibtidaiyah 5 juz. Pada tahu ini tiba-tiba pas hari-harinya menelepon 7 juz Ustaz. Jadi kehadiran sudah diberitahuan peserta, sudah diberitahu 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Jadi peserta 15 menjadi 5 aja lagi. Di antaranya anaknya Ustazah Ihsan. Apa Ustazah? Dapatlah 7. Alhamdulillah Ustaz dapat 7. 2 hari 2 juz. Masya Allah, tabarakallah. Yang ulun jangan ada hukuman yang melihat ulun sudah nilai anaknya sudah lulus. 2 juz 2 hari. Subhanallah. Jadi ditanya beliau, kenapa Pianto kawan menghafal Quran sama adiknya sama keluarga besar? Dia pasti gampang. Kami itu di rumah ada TV. Jadi kan anak-anaknya bosan. Tuh dalam mainnya letak lagi. Yang lainnya duduk, bakso, gelang kai mengaji. Anu ini pindah santai duduk mengaji. Mama duduk santai ngaji. Abah duduk nyantai ngaji. Jadi dia kada menghafal, dia mendengar mengaji, hafal. Oh itu kan luar biasa. Nah, ini minimal benar lah, insyaallah lah buat dia nih. Nah, jadi akhirnya biniannya kan belum mencari jodoh, insyaallah cari yang hafizah lah. Kalau
atau kawa. Kalau ada kawa, ya minimal bisa mengaji. Apa tuh isi kawan ngobrol? Sidin berkesa, sebahari dah. Apa sidin dosen IAIN? Itu hasilnya lah, dosen IAIN. Jadi waktu melamar anak sidin tuh, dites sidin surah Al-Kahfi, surah Sajadah, surah Al-Insan. Main orang mah kayak tes anak masuk pesantren. Anak sidin kan hafal Quran, ada bisa mengaji. Ukur dong ada, zaman dulu kan ukur dong ada suatu hal yang langka banget lah. Dahulu tuh maksud Ustaz tahun 90-an, 80-an, 90-an tuh masih baru. Orang aneh melihat orang kerudung gitu. Tapi sidin ini sudah mentes calon menantu. Apakah sudah surah As-Sajadah lawan surah Al-Insan? Luar biasa. Kenapa? Karena sidin punya harapan. Kalau menantu laki-laki jadi imam. Dan ini harapan kada harapan orang tua calon mertua aja. Ini ada undang-undangnya. Tapi undang-undangnya la yahya wa la yamut. Hidup kada, mati kada. Padahal hidup karena kada berlaku. Makanya badahan mati. Tapi ada pencari itulah Perda Al-Quran tahun 2010. Coba cari itu ada masih tulisannya. Nah, Perda itu mengharuskan calon pengantin itu harus tamat mengaji. Jadi kami di KUA mau kada mau, ya sayang kan Perda kita pakai menjalankan. Jadi dites. Ini selama pandemi ini aja kada mentes lagi. Dahulu dites. Jadi soal calon suami, calon istri itu dites minimal benar supaya yang bertamat kan boleh ada yang bertamat. Nah, jadi itu. Jadi kita alhamdulillah sudah dalam langkahnya, sudah jalan proses, mulai dari menghafal, dari mengaji Al-Quran insyaallah. Yang 30 juz itu yang dikirakan. Nah, maksud saya jadi dikirakannya, kayak 10 nih baru selesai jangan. Ya santai-santai aja. Ya. Bila biar termasuk orang yang lambat, ya ada apa-apa. Ya. Ulun Ustaz sudah 2 kali dan 4 karantina Al-Quran, kada juga lagi habis-habis, ya ada apa-apa. 4 lagi. Namun ada duitnya. Mungkin ada duitnya, alhamdulillah di sini masih jawab. Jam berapa? Subuh jam berapa? Habis subuh. Malam? Malaysia. Berapa sehari setelah? Ada target kah ada? Mampunya ini. Itu luar biasa sudah ustadznya tuh. Kalau hari kami balik berapau. Tidak ada sama target. Hitung garis, perbutin garis. Kulihan dari kuitan dari guru. Boleh kalian berkesan kuitan? Enggak, atau kuitan dia tambah berapa? Jadi bersyukur benar alhamdulillah buat ini. Nah, jadi harapan Ustaz nanti kalian punya istri, punya anak, punya suami, pilih yang bersyukur. Supaya apa? Supaya di rumah bersih. Syukur-syukur lagi pian kena apa rumah pian itu menjadi rumah Al-Quran. Kan anak tetangga yang ngajian rumah. Ya. Bila sudah mengajian sorongin wadah pak mau mana. Alhamdulillah sudah ada komunitas namanya mengajian sih. Mengaji senang perut kenyang. Mengaji menyenangkan dan mengenyangkan. Jadi waktu buahnya datang ke rumah, yang ini doa ya Pak. Ini bujurlah mengenyangkan, enggak ini bujurnya saja. Kalau menyenangkan kan jelas tuh. Jadi bikin happy sama Al-Quran kan. Ini mengenyangkan apa kan? Makanan saja astagfirullah. Ya. Nah, adalah yang sudah 4 mandian tentara 4 mandian sih sudah. Nah ini konsep bagus sebenarnya. Jadi saya berharap yang bikinlah kayak gitu juga. Kada harus mengajian sih judulnya apakah pulang judulnya sudah sampai
Ada. Saya kepikir ada orang tua mengadu anak yang subuh. Nah, jangannya dia mengadakan komunitas subuh 40 hari jah. Jadi pertama kalau menyibukkan dia, pokoknya batasnya 40 hari jah. Jadi karena diajak anak mahasiswa atau SMA, SMP fokus di masjid terdekat dan bagi seluruh pesertanya salat subuh berjamaah 40 hari. Bukan salat subuh kan ya, bukan ada harus ta'lim mengaji kada. Penting 40 hari. Syukur-syukur kalau pian lebih bergerak lalu kena diundi 40 subuh itu berundi ada hadiahnya. Alhamdulillah di kita di Banjaran bila ada kegiatan kayak gitu, mungkin saja biar ada dengan mendukung duit. Jadi kawan-kawan yang bekerja sama agen sini, kami seperti kan bisa duit, tapi kami bisanya apa? Media sosial main. Jadi Instagram, apalagi TikTok, itu kami mainkan. Facebook kan coba, ada bahaya. Apa aja orang? Facebook itu sih orang tuanya, ya orang Tuhan, ada bisa TikTok gitu. Jadi TikTok tuh daripada kujul katanya dimainkan kan? Nah, maka baiknya kita istilah dia kebaikan. Jadi alhamdulillah Ustaz, hari pertama kami membuka open donasi kan, open donasi. Itu hari pertama aja untuk makanannya 700.000 hari pertama. Total terkumpul berapa jamuannya 3 juta dalam 5 harinya buka open donasi. Ini cukup makanan. Jadi belanja pengajian makanan. Syukur-syukur ustazahnya bisa bawa masak belah wadai. Malahan dulu duitnya kada bisa ke warung. Ya, seorang aja maulah eksperimen makanan. Bilangnya anak buah nikah 7, misalnya dia punya aja, ulah lempeng aja. Ulah lempeng, soalnya 7, murid-murid dia nih, nyaman saja nih, lempengnya. Wah, ini ya, potensial jadi dijual ya. Saya kalau makan di jembatan sana sedikit. Jokong Julakat. Salah satu menunya yang dianukan yang disurungi lempeng tadi. Jadi kita sekarang di rumah aja nih. Lumayan kan, 5.000 halus saja. Jadi kita belajar agama ini kadang-kadang istilahnya jadi miskin. Kita belajar agama ini malah jadi kaya. Kenapa Allah bukakan keberkahan? Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang kita dijual mahal. Jadi anak saya di Mesir membuka rumah syariah. Bukan dia yang membuka, dia sebagai pengurusnya. Jadi jalan saya berapa membayar guru? Ada bayar. Kenapa kan? Suka ke guru pintaan. Jadinya kayak pedang biaya. Makanya bawa bini hidupnya kayak apa? Ngajar orang Malaysia, biar orang Malaysia membari orang. Alhamdulillah. Nah bapak ya. Terdahulu orang Malaysia yang bapak pahala pada wanita. Adanya dia prinsipnya kayak itu bagus saja. Panggil orang prinsip guru, tapi prinsip murid harus mensejahterakan guru. Kayak bapak ada beli dua kami nikah kau aja dulu, ulah kena igi apa video itu nanti kirim, kita nggak berakan. Istilahnya guru ini di Mesir biaya. Jadi hubungannya rumah syariah itu kayak hubungan nih. Tapi bedanya bila di musim libur kada boleh bulikan, kada boleh polkam. Harus mengaji 2 tahun. Mengaji dasar-dasar ilmu agama jadi matan az-zubat, matan apa tuh hafal sekaligus pelajari. Jadi kebaikan itu yang kita kada boleh sungkan kita meminta. Boleh minta. Bahkan ke pemerintah boleh, itu hak kita.
Ini buat biar adakan kegiatan kuliah proposal ajukan ke kesra di tempat dapat kada dapat yang penting gawi dulu nah asrama tahfizul Quran berapa putih makin nih lah proposal kita sumbangan dana dari pemerintah ya. Barangnya sekian misalnya nuker amplifier atau biar ada juga mungkin di asrama putri ada lah amplifier ada. Nah itu tulis kebutuhan kalian apa amplifier apa yang kurang-kurangnya ya. Termasuk nih perabot itu hukumnya boleh Nabi SAW mengizinkan. Ketika sahabat Nabi bertanya Rasulullah bolehkah saya minta-minta ya Nabi kalau boleh kecuali bagi yang kepada yang zisultan ini orang yang penguasa ini pemerintah boleh atau wali amar itu bukan Allah. Nah jadi Darul Arqam ini inspirasi bagi kita yang baik ya Nabi SAW masukkan Islam Sayyidina Umar. Nah jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam kata Imam Al-Bukhari dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mazirna azzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa mulia mulai sejak Islamnya Sayyidina Umar. Fa innahu talaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yu'lina salatahu fil masjid wa fa'al. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah masuk Islam berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kita orang benar? Ya. Bukankah mereka batil? Ya. Kenapa kita takut menyampaikan kebenaran?" Jadi kalau kita memiliki kebenaran di Sayyidina Umar, kita harus sampaikan, kita tunjukkan. Nah maka Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di hijrah Ka'bah. Maka dia kaum muslimin pada waktu itu mereka sedikit kan. Jadi di depan Umar, di belakang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat Nabi mengerumuni Nabi kita SAW. Itu pertama kali orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu mereka. Kenapa? Karena coba bapak timnasnya di Umar. Jadi perlu juga kita ini apa? Isi tubuh yang kuat, perlu juga pengaruh yang kuat, perlu juga duit yang banyak ya. Jadi ini yang muda-muda yang khususnya laki-laki perhatian ini tolong harus ada olahraga ya, olahraga lari ke apa katanya minggu itu paling kali 2 kali seminggu ada latihan apa pokoknya fisik kalian kuat kan yang masih usia 20-an dia. Nah, dan Ustaz berharap kebahagiaan, barakaah, sehat walafiat, sugar-bugar, dan mudahan panjang umur. Karena orang dalam kebaikan itu harus panjang umurnya. Saya baru sadar ketika usia 36. Sekarang usia saya 48. Waktu usia saya 36, sebelum-sebelumnya saya sudah mengetahui ada tanda-tanda saya kena diabetes. Tapi saya abaikan. Jawaban saya apa? Wah, aku masih aman jiwa. Mana aku mati, ada apa juga? Oh aja biniku lagi pulang. Saya pikir gitu pikirnya. Kan aneh tuh. Kadang pikir anak seorang kayak apa? Namanya laki-laki, anak seorang terbangkalai. Kadang pikir. Kapan saya mulai merasa hidup ini harus kita pelihara, kita jaga. Kenapa? Karena Allah bilang dia berdua kemayu sama Allah menguji kalian untuk siapa lakukan kebaikan. Kalau kita bercita-cita mati bila kita banyak dosa, pasti mati. Ada orang banyak dosa nak pasti mati. Ada. Justru yang banyak berdosa anak hidup. Lau ya'amalu ahadum apa? Al-fasanatin. Jika mereka hidup 100 tahun pun mereka ingin gitu. Ya ada. Makanya orang-orang yang ahli dunia itu tuh olahraga, main, obat kuat,
suplemen. Masa kita orang baik ada? Nah, jadi sehat itu gak ada mahal. Sehat itu rutin. Karena zaman Nabi gak ada yang olahraga. Nabi adalah ceritanya Nabi olahraga. Ada. Jawabannya ada. Yang lagu Aisyah tuh berlari-lari. Itu bujur lah. Nabi berlari-lari dalam Siti Aisyah. Bujur kan? Bujur ada riwayatnya. Ketika Nabi SAW habis perang, ya Nabi, tentara dulu, tinggal apa memiliki berduaan aja. Nah, tinggal sedih lagi berdua, romantis kan tuh? Romantis. Dia bisa gini itu, di bawah jalanan. Jangan di rumah aja pokok. Bulan madu ya, tapi di kamar aja pokok. Apalagi Suraya yang mau makan ya. Kisah kawan namanya orang makan. Apa aja imbah babi di kamar aja. Semingguan lah. Udah. Kata saya. Orang makan kita makan di kata tuh di lawang aja, tok buka lawang mau dulu kita. Tuh servis yang bintang 5 hotel aja kata itu baru telepon dulu close mana nih hanya di antarinya harganya larang benar ya, nasi goreng harga 15.000 di situ 45 kadang sampai 75 sepiring di lawan tek paling berapa 15.000 lah itu 75.000 telepon hotel ini ada gratis pintu ham belakangnya. Jadi Nabi SAW itu pernah romantis. Jadi jangan Nabi ya Aisyah kita lomba buka lagi bini ya. Jadi jadi si Aisyah karena aku lagi kurus, aku lagi masih muda, aku lari. Wah menang. Lalu beberapa waktu lagi lama di Siti Aisyah ya istilahnya kalau sudah mengatakan sudah mulai seleksi manusia ini kurus ini sudah 25 itu udah lama sudah makanya Ustaz Arif itu saya tegurin Arif saya takut tahan terlalu lama kenapa? Karena sudah punya istri mau tenang bahagia makan lahap. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha mulai beramal lomba lagi dengan Rasulullah, menang Rasulullah, Rasulullah menang. Ini yang lawan yang gantian semalam. Hari itu. Jadi kita harus kuat saudara-saudari. Kalau babinya itu perlu olahraga. Perlukah perempuan itu olahraga? Apalagi angkat beban. Botol kira perlu nggak ada? Perlu nggak ada? Kalau ada bangsa. Tahu begini dan jawaban lagi. Jawabannya ada perlu. Kenapa? Karena gawian rumah tuh udah harganya luar biasa. Bagi sesapu. Tapi sekarang ini berubah keadaannya. Mesin sesapu pakai biji jet jalan untuk mengepel orang. Mesin tapas kada perlu lagi dia mau kocok kayak itu tuh. Ada lagi mau alih ke kemarin ada, jalan ya, santai lagi. Nah, berarti perlu juga olahraga kalau sudah situasinya kayak gitu. Tapi bergerak lagi kurangnya. Nah, di Arab Saudi itu gadis tuh. Nah, jadi jangan begini orang Arab lah. 75% gadis Arab Saudi itu gemuk orangnya. Lama-lama orangnya. Brunei dari Arab Saudi itu jauh Brunei kayak juga 75% gadis-gadis orang Brunei itu gendut. Ada lama lagi jawabannya nggak bau.
Nah, jadi yang beginian harus dia jaga tubuh, olahraga. Kalau ada lagi yang tadi bahasa sapu, mau masak, ada lagi dia. Jadi olahraga itu sebenarnya kalau kita melihat tuh sia-sia, gawian sia-sia. Ya ada. Apa nih gawi? Gini-gini. Sia-sia. Kalau orang bahari kan ada olahraganya campur, ada apa tanah dan sebagainya. Tapi karena ada lagi itu, paksain mau pada mau harus bergerak tubuh kita. Jadi contohlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedikit lagi lah. Wa qad adraka al-kuffar ka'abah syadidah hina ma ra'u Umar aslam wa kanu qad aradu qatlahu. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini melihat, mereka kecewa banget melihat Sayyidina Umar masuk Islam, dan mereka hampir-hampir membunuhnya. Hatta jitama'a jam'un haula darihi yatawiruna, sampai sekelompok orang hendak membunuh Sayyidina Umar, menunggu beliau di rumah beliau. Faja'a al-As bin Wa'il as-Sahmi, datang al-As bin Wa'il as-Sahmi, wa huwa min Bani Saham, khulafa Bani Adi qaumi Umar. Nanya di zaman Quraisy itu tuh ada namanya khulafa. Khulafa itu dua suku bersepakat untuk saling tolong-menolong. Namanya Khalif. Ya. Jadi Al-As bin Wa'il ini, Sidin adalah sekutu bagi bagi Sayyidina Umar, yaitu Bani Adi. Wa alaihi hillatun hamiratun wa qamisun makfufun biharir. Orang berpakaian pakaian megah dari sutra yang berbalur-balur. Faqala li Umar, ma baluk? Wahai Umar, ada apa pian ini? Faqala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslam. Ujar Sayyidina Umar, orang-orang kaum engkau mau membunuh aku jika aku masuk Islam. Qala la sabila ilaika fa anna laka jarun. Jadi jar Al-As bin Wa'il gak bakalan mereka bisa bunuh engkau. Kenapa? Karena saya yang menjamin engkau. Kemarinnya jar, ijarah namanya. Lalu Sayyidina Umar merasa damai. Wa kharaja Al-As wa wajada an-nas qad sala bihimul wadi. Faqala aina turid? Lalu ketika Al-As balik dari rumahnya, bertemu dengan orangnya banyak banget. Jadi seperti air bah mengalir. Lalu dia bertanya, kepada kemana kalian? Kata mereka, kami qalu nuridu hadza Ibnu Khattab. Kami hendak menangkap Umar bin Khattab, alladhi sabaq, yang telah murtad. Kata beliau, la sabila ilaihi, tidak ada jalan menuju kepadanya. Faraja'a an-nasu min haitsu ataw. Maka orang pada balik daripada itu. Sampai di sini dulu kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Kita lanjutkan kepada Al-Azkar. Hari ini kita bawa buku. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Bab ma yaqulu idza istayqadha min nawmi. Bab apa yang diucapkan apabila bangun daripada tidur. Wa rawayna fi sahihai Imam al-Muhadditsin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'tilu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha 'uqadin yadribu ala kulli 'uqdatin makana 'alaika laylun tawil farqud fa in istayqadha wa dzakara Allah ta'ala in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a hallat 'uqdatun
فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم بمعنى وقافية رأس آخره. Diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu mengikat di pojok kepala, rambut kepala, belakang kepala kita. Ikatan, 3 ikatan. Syaitan mengikat, ya Nabi, di belakang kepala kalian itu, salah satu di antara kalian, apabila dia tidur 3 ikatan. Setiap ikatan itu dibaca mantranya. Apa mantranya? Bagimu malam yang panjang tidurlah. Bagimu malam yang panjang tidurlah. Apalagi hujan subuh tadi. Belum lagi subuh masih hujan dingin. Nah ini saya tabak bila dia bangun, wadzakarallah ta'ala. Nah jadi kita tuh bila kita bangun, kita pakai berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kadang-kadang ada kebayang itu, kalau ada baca aja istighfar Pak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Memberi. Jadi begitu kita sadar, kita bangun, bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya tadi sempurnakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. In halat 'uqdatun, maka satu ikat lepas. Fa in tawadda'a, jika dia bangun berwudu, in halat 'uqdatun. Berwudu ini ada 2 makna. Berwudu yang pertama mencuci tangan. Makna yang kedua, wudunya apa maksud? Wudu sempurna. Nah, di riwayat lain Nabi SAW bersabda, jadi bila kita bangun tidur disunatkan cuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita ini guling di mana, tercapai apa nggak tahu gitu. Jadi cuci tangan itu sunat. Lalu kita berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Nah, istinsyaq. Kenapa? Karena jar Nabi, fa inna syaitana yabitu fi khaysumihi. Syaitan itu tidur di dalam hidung kita nih, atau rongga hidung kita nih, khaysum. Jadi bila kita bau subuh tuh bagusnya apa? Nih, kalau saya termasuk orang yang kada bisa istinsyaq tuh kesadakan. Nah, kalau kada bisa kan paling kada isi hidung ini dibersihkan dengan air. Jadi tangan basah dibersihkan, arah hidung antara sudah apa segala macam sampai di bagian. Nah, bagus lagi tadi kalau bisa menghirup air ke dalam hidung. Nah, maka dengan cara itu inhalat 'uqdatun, hilang dah apa ikatannya. Fa in shalla, bila dia salat, inhalat 'uqdatun uqadu kulluha. Bilanya sembahyang, maka seluruh ikatan tadi terlepaskan. Fa asbaha nasyiyatan thayyiban nafs. Maka kita bila bangun guring dengan cara semacam ini, kita akan merasa nasyid apa? Rajin, rasa semangat. Nah, thayyibun nafs, jiwa kita ini merasa nyaman. Ya kan? Bila kita bangun subuh, nyaman, harus sigar awak. Wa illa asbaha khabithan nafs. Kalau kada kayak itu, jadi berzikir kada, sembahyang kada, berwudu kada, maka kita akan merasa bangun susah. Bangun guring sakit kepala. Bangun guring awak ringkut, ada bersemangat, ya. Nah, bila pian bangun guring yang kayak itu berarti ada penyakit. Obatnya apa? Ini dulu pertolongan pertamanya zikir. Astagfirullah wa tub alayya. Lalu Allahumma rabban nas adhabil bas isfir kasyaf shifa la yughadiru ba'dahu saqaman wala alam. Bagaimana kalau Ustaz sembahyang subuhnya ulun terus kelewat terus? Kalau satu antara dua kita ini. Ada orang yang melayar subuh itu
caranya apa? Caranya menghukum dirinya. Menghukum diri itu artinya menyalahkan dirinya. Tapi subuh berikutnya mulai pulang. Wah, dasar diriku apa tuh nih? Dikamihi setan aku dia. Lalu mengadu kawan, ujaran kawan pakai alarm. Pakai alarm. Dulu kami punya di Mekah itu ada orang menjual jam bagus dari Swiss. Ada pakaian yang kunci, tapi yang bagus. Bunyinya masya Allah serasramani benar. Jadi kawan kita ini pasang itu sekamar ini kami bertiga. Kawan sebelah ini orang Cina, orang Kungfu loh. Gilenya burik kita ini pejalan berjingkit sudah bangun. Berjingkit, pengamat dia bangun. Saking sensitifnya tadinya tuh ada nyengat yang boleh. Kawan yang di sebelah nih orangnya bilang burik, jadi tidak burik mati. Nangis dan di atas diri sendiri. Aku nih kenapa aku disuruh lewat terus? Aku harus malam ini tahajud jam 3, pasang alarm jam 3. Anak bertahajud, anak balas dendam ya, membalas dosa yang kan 9 subuh ini lambat ya. Jam 3 ada simbolan. Kawan yang jam ini ketawin, wah, hanya bangun. Lewat Cina tadi tuh sampai, wah, tetap nyar banget. Pengalaman pribadi ini ada besi jam ngaranya alarm macan. Ya di HP kan ada jamnya datang. Bila sudah jamnya dicek telat mati, karena ada 5 menit lagi bunyi lagi. Jadi kalau ada di bisik aja 14 menit bahasa pelan, jadi harus dikunci gitu. Tetangga saya orang Afrika kayak orang Cina tadi berbunyi titit langsung bangun matinya, baru saya bangun matinya. Yang ketiga kali ternyata akhirnya toko orang baik-baik kanan di sini astagfirullahaladzim. Apanya istighfar jauh tetangga kamu aja. Lalu gerak bilang ini jam itu benar jam balik. Jadi kalau ini alarm pada mopan juga, maka pian memilih hari libur. Kalau nya kuliah jam 7 kawan pian. Dia lah hari libur jam 10 ya kawan. Ya. Kenapa? Karena tersetting bilanya itu besok libur juga. Sekalinya sembahyang guring yang berapa jam 3 nya kayak suku Marawang. Nah, jadi bilanya kayak itu biar cara menghilangkannya caranya. Misalnya nih malam tadi jam 3 yang guring, bangun subuhnya jam 10 atau zuhur bangun subuh. Subuhnya zuhur. Apa cara bertobatnya? Ya istighfar itu sudah jelas tahapin lah. Nah, apa caranya? Caranya biar siang yang guring lagi sampai malam jangan guring. Jam 3 malam tadi jam 3 guring, berarti malam berikutnya bisa jam 4 yang guring. Tahan nih aja. Jam 4:30 mengantuk benar. Nah itu mengantuk benar, hendak masuk terguring. Bangun, wudu, sembahyang, harap terguring atau sujud. Ada apa-apa, bangun, wudu, sembahyang subuh. Walaupun kelewatan dia semuanya gara-gara terguring sujud tadi. Pokoknya siang udah sama kaum habis nonton bola Piala Dunia. Sekarang ini Mbak Azan, tahan sedikit tadi.
Anak kauman mau pada mau azan. Habis azan baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Makanya Tuhan asik lagunya lah. Jadi orang saya mau ingatkan bisa. Padahal lu perlu kali gitu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kalau mau bunyi langsung jam 8. Kenapa? Kebetulan jamaah ada yang datang. Nah itu beda kayak itu tuh musibah nih, namanya musibah. Nah ya caranya tadi dipaksa ya, seru-seru tubuhnya. Kalau semuanya dipaksa. Tadi tak guring, anak semuanya subuh tak guring. Ulang lagi, jangan lagi guring siang, pakai terus. Nah itu insya Allah paling lambat 3 kali udah guring asar. Karena bila seharian tadi kita ada guring, insya Allah itu jam 9, jam 8, jam 9 tuh ngantuk dah. Gua guring lagi. Yang lagi nyampe HP. Nyampe HP bahasa pelong namanya penyakitnya bahasa. Kata hadis lagi lah. وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Diriwayatkan oleh kami kata Imam Nawawi dari Sahih Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata Rasulullah SAW apabila pergi ke tempat tidur beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa amut, dan apabila bangun beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wallahu a'lam. Di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita salat subuh pada waktunya dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Yang belum sempat lagi usahakan 40 hari ya, 40 hari dulu kita punya target 40 hari sholat subuh berjamaah ya, kalau bisa pelan di sini ya. Kenapa? Karena ada gerak di jalan, jadi langkah-langkah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Ada jauh-jauh lah kan di dalam situ lumayan lah berjalan ya. Insya Allah. Tapi di sini udah jalan yang penting yang ada di sini ada. Yang mau koler boleh silakan sini. Yang alhamdulillah lagi Jadi jangan Nabi SAW man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa salat subuh berjamaah maka dia dalam lindungan dan peliharaan. Tapi ini kayak apa? Jawabannya sama. Ya. Jadi kalau kalian harus langgar di asrama ini salatnya berjamaah. Jamaahnya apa? Di asrama. Nah, imam mana? Imamnya dia di tengah kalau minyannya di tengah imamnya. Allah. Terima kasih sudah kalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa kita. Allahumma la ilaha illa anta ma'ana Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna bi halalika haram wa fadlika 'amma siwa. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana nasta'in bil ba'si syifa'an syafi syifa'an la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada kawan kita yang sakit di